Maksudnya, gua bukan masuk angin kan? Tapi astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Setelah kemunculan arwah Pak Jaril dalam mimpi, Pak Rungkad semalam. Paginya Pak Rungkad segera menceritakan pengalaman aneh itu kepada anaknya, Peot. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada firasat buruk yang membebani hatinya. Belum selesai mereka berbicara, Robi pun menanyakan kebenaran tentang desas-desus kematian tidak wajar Pak Jalil yang beredar di kalangan warga. Saat Robi bertanya, Pak Rungkad pun mengungkapkan soal mimpinya tentang sosok Pak Jalil yang datang padanya membawa pesan samar. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir, supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tolong berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Mendengar cerita itu, Robi meyakini bahwa mimpi Pak Rungkad adalah sebuah pertanda penting. Ia tahu, Pak Rungkad dan Pak Jalil dulunya sahabat karib. Bisa jadi ini bentuk peringatan dari alam lain. Tanpa membuang waktu, Robi dan Peot memutuskan menghubungi geng 4G yang beranggotakan Robi, Peot, Dhot, dan Kona untuk menyelidiki lebih dalam misteri kematian Pak Jalil. Mereka berkumpul di gardu tempat biasa mereka nongkrong. Setelah diskusi panjang, geng 4G sepakat untuk menyelidiki kasus ini. Dhot, yang dari awal merasa ada kejanggalan, mengungkapkan fakta bahwa kondisi jenazah Pak Jalil dipenuhi lebam. Ini jelas mengindikasikan kekerasan fisik. Tekanan dan rasa penasaran yang terus menguat membuat Pak Rungkad akhirnya membocorkan sebuah rahasia besar kepada geng 4G, bahwa sosok Dewi yang selama ini mereka kenal sebenarnya adalah Nona Elin, seorang mafia kelas kakap sekaligus adik angkat dari Bang Topan. Pak Rungkad menceritakan semuanya dengan gamblang. Menurutnya, Dewi alias Nona Elin rela menjalani operasi wajah untuk menyamar sebagai keponakan Pak Jalil, hanya demi satu tujuan: mendekat kepada Bang Topan, anak angkat Pak Jalil sekaligus kakak angkatnya sendiri. Sebuah obsesi cinta buta yang berujung tragis. Pak Rungkad mengaku, sebelum wafat, Pak Jalil pernah berpesan bahwa Dewi Nona Elin memiliki motif kuat untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi cintanya kepada Bang Topan. Demi sahabatnya yang sudah tiada, Pak Rungkad merasa wajib mengungkap semua ini, walau risiko yang ia hadapi sangat besar. Kini, geng 4G harus menghadapi kenyataan bahwa kematian Pak Jalil jauh lebih rumit daripada yang mereka kira. Rahasia gelap yang perlahan terbuka membuat mereka sadar. Mereka tidak hanya melawan waktu, tetapi juga berhadapan dengan kekuatan berbahaya yang berakar dari cinta, kebohongan, dan darah. Setelah mendengar penuturan Pak Rungkad, suasana di gardu mendadak tegang. Geng 4G, Robi, Peot, Dhot, dan Kona saling pandang, mencoba mencerna semua informasi mengejutkan itu. Dhot yang biasanya santai, kini terlihat serius. "Kita harus hati-hati," katanya pelan. "Kalau Dewi atau Nona Elin itu benar mafia kelas kakap, salah langkah sedikit, nyawa kita bisa melayang." Robi mengangguk. "Tapi kita nggak bisa tinggal diam. Ini soal keadilan buat Pak Jalil." "Piat yang sejak tadi diam," akhirnya bersuara. "Teras langkah kita APA?" Pak Rungkad mendekatkan wajahnya ke tengah-tengah mereka, suaranya lirih. "Kalian harus cari bukti. Bukan cuma cerita. Tanpa bukti, siapapun yang nuduh Nona Elin bisa dicap gila, atau malah hilang entah kemana." Malam itu juga, mereka menyusun rencana. Dhot dan Kona bertugas mengawasi gerak-gerik Dewi dari kejauhan. Sementara Robi dan Peot akan menyelidiki rumah Pak Jalil yang telah kosong, mencari petunjuk tersembunyi yang mungkin ditinggalkan almarhum. Malam berikutnya, Robi dan Peot bergerak dalam diam. Di bawah sorot bulan, mereka menyusup ke rumah tua itu. Angin malam membuat jendela berderit, menciptakan suasana mencekam. Mereka menggeledah ruangan satu persatu. Di kamar Pak Jalil, Peot menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di bawah lantai. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar foto tua, terlihat Pak Jalil bersama seorang wanita muda berwajah asing. Tapi di balik foto itu, tertulis dengan tulisan tangan, "Nona Elin Dewi. Jika aku mati tak wajar, kari kebenaran ini. Ji, piat menilan luda." Bukti ini nyata. Namun sebelum mereka bisa pergi,
terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari luar rumah. Ada seseorang, or mungkin lebih dari satu orang, yang mengikuti mereka. "Peot kabur sekarang," bisik Robbie. Mereka melompat keluar jendela belakang, berlari membelah kebun kosong, menghilang ke dalam kegelapan. Di sisi lain, Dhot dan Kona membuntuti Dewi. Sementara itu, Dhot dan Kona membuntuti Dewi yang malam itu pergi ke sebuah kafe mewah di pinggiran kota. Tapi yang mengejutkan, Dewi bertemu dengan seorang pria bertubuh besar, Bang Topan sendiri. Dari kejauhan, Dhot sempat merekam percakapan mereka. Walau tak semua terdengar jelas, satu kalimat yang diucapkan Dewi membuat darah mereka berdua berdesir. Mata Kona membelalak. Mereka sekarang punya 2 potongan bukti, foto dari rumah Pak Jalil, dan rekaman pertemuan ini. Kembali ke Gardu. Dini hari, keempatnya berkumpul kembali di Gardu. Nafas mereka masih memburu karena ketegangan. "Semua bukti ini cukup kuat," kata Dhot sambil menunjukkan rekaman di ponselnya. "Tapi ini juga berarti kita udah resmi masuk dalam bahaya," tambah Robbie. Pak Rungkad, yang diam-diam mengikuti perkembangan mereka, berkata serius. "Gang Forji sailing pandang." Lalu satu persatu mereka mengangguk. "Kita ungkap kebenaran sampai tuntas," tambah Peot. Mereka tahu, perjalanan ini baru saja dimulai, dan musuh yang akan mereka hadapi bukan sembarangan. Tentu, saya lanjutkan langsung dari cerita sebelumnya, tetap menjaga tensi dan membuat alur semakin memuncak ya. Setelah keputusan bulat itu, geng Forji sadar, tidak ada jalan mundur. Bukti sudah di tangan, tapi mereka belum cukup kuat untuk menyeret nama besar seperti Nona Elin ke hadapan hukum. Mereka butuh saksi, butuh bukti lebih besar, sesuatu yang bisa menjatuhkan Nona Elin sekaligus jaringannya. Pak Rungkad memberi mereka satu nama. Dia tahu sesuatu, tapi selama ini diam. Tanpa menunggu lama, keesokan paginya Robbie dan Dhot menemui Pak Min di sebuah warung kopi tua di pinggir desa. Pak Min, pria tua dengan tatapan penuh ketakutan, awalnya enggan bicara. Tapi saat Robbie memperlihatkan foto tulisan tangan Pak Jalil, tubuh Pak Min bergetar. Aku lihat malam itu," katanya dengan suara gemetar. Pak Jalil dipaksa minum sesuatu, lalu dipukul. "Aku lihat Dewi. Dia pakai topeng, tapi aku kenal suara dan cara jalannya." Itu cukup. Pengakuan lisan ini memperkuat dugaan mereka. Tapi mendadak, dari kejauhan, suara deru motor besar mendekat. Mata Pak Min membelalak ketakutan. "Mereka tahu. Mereka kesini," teriaknya. Robbie dan Dhot langsung menarik Pak Min, berlari melewati gang-gang sempit. 3 motor berboncengan memburu mereka, memakai helm hitam tanpa plat nomor. Mereka menembakkan sesuatu, senjata kejut listrik. "Ke kanan!" teriak Dhot sambil menarik Robbie dan Pak Min masuk ke gang kecil. Sementara itu, Peot dan Kona yang sudah siaga dari radio HT mendengar kabar. Mereka segera datang dengan motor, memotong jalur para pemburu itu. Setelah kejar-kejaran sengit, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Pak Min dan bersembunyi di rumah kosong milik teman Pak Rungkad. Balasannya datang, tapi geng Forji tahu, ini baru awal. Malam itu, gardu tempat mereka biasa nongkrong dibakar orang tak dikenal. Untungnya, tidak ada korban jiwa, tapi itu peringatan keras. Berhenti, atau kalian akan bernasib sama seperti Pak Jalil. Pak Rungkad menatap api yang menghanguskan kenangan mereka, wajahnya tegas. Semakin keras mereka menyerang, semakin dekat kita dengan kebenaran. Mereka tak gentar. Geng Forji bertekad untuk menyerang balik. Dengan informasi dari Pak Min, mereka tahu markas Nona Elin tersembunyi di sebuah gudang tua, di balik toko elektronik di kota. Mereka menyusun rencana nekat, masuk, ambil dokumen atau rekaman penting, dan keluar sebelum ketahuan. Malam itu, mengenakan pakaian gelap, geng Forji menyelinap ke area markas. Di dalam gudang, mereka menemukan ruangan rahasia. Di situ, berderet file, peta, dan rekaman transaksi ilegal. Robbie, Peot, Kona, dan Pak Rungkad akhirnya memutuskan. Ini bukan lagi soal keadilan pribadi. Ini perang. Mereka menghubungi wartawan kenalan lama Pak Jalil yang berani membocorkan semua bukti ke media nasional. Berita tentang skandal mafia kelas kakap meledak ke publik.
Nama Nona Elin terpampang di mana-mana. Dalam keputusasaan, Nona Elin keluar dari persembunyian, mengerahkan semua orangnya memburu geng 4G. Kini, Robi dan kawan-kawan tahu. Tidak ada tempat aman lagi untuk mereka. Tapi mereka siap. Demi Dot, demi Pak Jalil, demi kebenaran.